Lasem. Nggih leres beliau masipun garwane Gus Kausar. Nah, kalau garwanya Gus Hafaz itu yang duduk di sebelah sana paling cantik pakai kacamata. Nah, itu yang pakai jilbab warna hitam. Itu garwane Gus Hafaz, tapi masih lebih cantik Ucup. Menurut aku. Menurut Gus Hafaz, ayo nih Gus. Sama-sama cantik, semuanya cantik. Termasuk yang ini yang perempuan, cewek-cewek cantik-cantik semua. Bersama kita ada juga ada Gus Khalil. Itu dari Pondok Pesantren Abu Dharin, Bojonegoro. Hari ini full Bojonegoro. Keren-keren. Ya, yang ini dari Rembang. Gus Mustafa. Tak Gus. Ya sarang ya Rembang. Kita doakan semuanya mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dari Mustasyar Suriah Tanfidiyah berikut lembagaan dan banom-banomnya ada dari Muslimat, ada dari Fayat, GP Ansor, sahabat-sahabat Banser yang keren, Banser luar negeri paling keren, Banser Taiwan. Tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Mulai dulu pertama kali saya menyapa sahabat-sahabat di Taiwan, kalau nggak salah tahun 2000. Yang kata ibu tadi saya masih jemuris. 2000 berapa? 14. Itu Banser Taiwan udah luar biasa. Sekarang di 2023 makin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Seluruh jamaah, terutama yang harus saya sebut di awal dan harus saya dahulukan adalah para sepuh dan sesepuh. Karena sepuh itu artinya asapnya ampuh, dongane mandi. Kalau sesepuh itu artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Disesep itu ya dihisap, dipuh itu diperes. Maka sesepuh artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Tolong pikiranmu aja ngono. Pikiran ngono kuwi gak bahaya ta? Ini sepuh itu artinya asapnya ampuh, doanya mustajabah. Kalau sesepuh memang ilmunya, hikmahnya, berkahnya bisa disesep, bisa diserap, bisa dipuh untuk modal dan bekal kehidupan kita menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Maka hati kita nggak boleh putus dengan para sepuh dan para sepuh, terutama sekali orang tua kandung kita, mertua kita kalau udah punya, dan guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingin hidup kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, jangan pernah putus dengan orang tua. Pokok nek pengen uripe turun, pengen selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, kudu mulyakno wong tua. Asal kita memuliakan tua, dijamin hidup kita barokah, anak keturunan kita berakhlakul karimah. Siapa yang tidak berbakti kepada orang tua, meremehkan orang tua, berani sama orang tua, menyakiti orang tua, jangan berharap hidupnya enak, jangan berharap hidupnya berkah. Kenapa? Karena hidup
syarat mutlaknya harus diridhoi Allah, harus mendapatkan cinta Allah. Padahal kita tahu fi ridhal walidain, ridha Allah, cinta kasih sayang Allah itu ada kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehebat-hebatnya anak, kalau nggak dapat ridhonya orang tua, nggak mungkin dia dapat ridhonya Allah, nggak mungkin dia disayang Allah, nggak mungkin dia dicintai. Cintai Allah, nggak diridhai Allah, alamat akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Maka pesan saya, meskipun sementara waktu panjenengan semua secara zahir dasar jauh dari orang tua, tapi secara batin hati harus tetap nyambung kepada orang tua, harus tetap birrul walidain, harus tetap memuliakan orang tua, minimal terus dan terus mendoakan orang tua, insya Allah diberi keberkahan. Saya udah sering sampaikan, selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua, apalagi membalas jasa. Karena apa? Mbok gak direken no. Gak ada orang tua, gak ada kita, betul? Samene akeh ana sing meletek teko watu, ana sing moro-moro gedabuk ceblok teko langit. Gak ada. Orang tua merawat kita lama. Kita kalaupun nanti merawat orang tua nggak akan lama. Orang tua merawat kita itu yang dinanti-nanti, yang ditunggu hidupnya kita, yang diharapkan hidupnya kita. Tapi kita kalaupun nanti merawat orang tua itu cuma nunggu matinya, betul? Orang tua tuh mau gantiin sakit anaknya, tapi anak nggak bakal mau gantiin sakit orang tuanya. Coba yang udah jadi orang tua pasti merasakan, punya anak kecil demam, batuk, pilek, ini orang tua semalaman nggak tidur demi nungguin anak, nangis berdoa kepada Allah, ya Allah biarkan saya yang gantiin sakit anak saya, yang penting anak saya sembuh, betul? Jadi orang tua mau gantiin sakitnya anak, tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Coba misalnya sampeyan duwe bapak pikun, dan doa nang Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni pikun. Yang penting bapak saya sehat. Urun boten? Allah karim. Ibu punya anak demam pilek, irunge buntu, kebutuhan umbel, diapakno? Cedot, umbel lho dicucuk. Ayo saiki gantian. Bapak sampean pilek, irunge meler, umbele blewer. Ini Pak tak dilatane umbelmu, maka sekali lagi itu baru urusan dunia. Selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua. Kalau orang Jawa bilang senenge wong tua nang anak iku ibarat sak kelopo, senenge anak nang wong tua ibarat sak upo. Sak gede-gedene upo gak bakal iso ngalahno kelopo walaupun kelopone kecentet. Sak gede-gedene kasih sayang anak ke orang tua gak bakal bisa mengalahkan cinta orang tua ke anak, apalagi ibu. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kegawan, kilan. Jadi cinta ibu sepanjang jalan, kalau cinta anak sepanjang kilan. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya. Yang sudah wafat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijauhkan dari azab dan fitnah alam kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan termasuk ahli surga. Maka sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan. Ini ada sesepuh Gus Hafaz, ada sesepuh Habib Anis, ada sesepuh Habib Farid, harus saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau bertiga yang sesepuh itu akan mendahului saya. Ya kan, ya walaupun mati itu rahasia ilahi, gak ada yang ngerti kecuali Allah. Enggak bahaya.
bisa jadi Gus Hafaz duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, Gus Hafaz duluan. Yang jelas mati itu a mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Kematian bisa datang secara mendadak dan tiba-tiba, bahkan secara tak terduga, menimpa siapa saja, di mana, kapan, dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Kayak orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tak terduga, datang secara tiba-tiba, betul? Saya pernah ngalami, ngelihat sendiri maksudnya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya yang ngalami kejadian itu, membuktikan bahwa mati bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Lagi nelpon, dia asyik tekek-tekek, teleponan, lagi nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai, mati mendadak karena paketannya habis. Gak bahaya. Jadi dia kaget, mati, ternyata paketannya